Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, kembali lagi bersama dengan Ibu Afni dan pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah peta penjelajahan bangsa Eropa. Dari benua Eropa ini mereka berjalan menuju Indonesia melalui Samudra Atlantik, kemudian melewati benua Amerika, lalu menuju Samudra Pasifik dan ke Indonesia. Ada juga yang datangnya itu melalui wilayah Afrika. Ini adalah Tanjung Harapan ya, lewat sini kemudian menuju ke Indonesia. Ada juga yang mampir dulu ke India, mencapai India, ada juga yang langsung mencapai Indonesia gitu. Nah, bangsa pertama yang datang ke Indonesia itu adalah bangsa Portugis. Pertama adalah Bartolomeo Dias. Ini adalah seseorang dari Portugis yang datang ke Indonesia tapi belum sampai ya. Tadinya Bartolomeo Dias ini hanya ingin sampai India tapi gagal. Nah, yang penting dari perjalanan Bartolomeo Dias ini adalah dia bisa menemukan Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope yang adanya di paling ujung benua Afrika. Nah, kemudian perjalanan selanjutnya itu adalah Vasco da Gama. Perjalanan Vasco da Gama ini dia berusaha untuk mencapai wilayah timur dan menempuh jalur yang ditemukan oleh Bartolomeo Dias, yaitu melalui Tanjung Harapan atau ujungnya benua Afrika. Dari Vasco da Gama ini ada keberhasilan, yaitu mereka sampai ke wilayah Calicut Goa di India gitu. Nah, kemudian dari Portugis ini ada juga yang namanya Alfonso de Albuquerque. Ini adalah perjalanannya Alfonso yang bisa mencapai ke Indonesia. Jadi dia sampai ke Indonesia dan menguasai jalur perdagangan penting di Asia termasuk perdagangan rempah-rempah. Dan dia berhasil mencapai wilayah Maluku tahun 1512. Seperti itu. Nah, ini Kepulauan Maluku yang didatangi oleh Alfonso. Nah, lalu kedua ada bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke Nusantara itu adalah dimulai dari Christopher Columbus. Tapi Christopher Columbus ini hanya mencapai menemukan benua Amerika ya. Nah, kemudian dilanjutkan perjalanannya oleh Ferdinand Magellan di tahun 1520 dan sampai ke wilayah Filipina. Nah, kemudian bangsa Spanyol yang sampai ke Indonesia itu adalah Sebastian del Cano. Di tahun 1521 ada dua kapal ekspedisi Spanyol yang sampai ke Maluku. Dan tahun 1534 ekspedisi Spanyol ke Nusantara itu dihentikan dengan perjanjian Saragossa. Seperti yang kalian tahu bahwa sebelumnya kan Portugis sudah sampai Maluku. Kemudian Spanyol datang ke Maluku. Nah, karena sudah ada Portugis, makanya diadakan perundingan bagaimana caranya agar tidak terjadi persaingan dagang. Akhirnya sesuai dengan perjanjian Saragossa, Spanyol kembali ke Filipina dan wilayah Indonesia masih dikuasai oleh Portugis. Lanjut. Lalu kemudian ada Inggris. Inggris juga sempat datang ke Indonesia di tahun 1600 East Indian Company itu mendapatkan hak khusus dari pemerintah Inggris untuk menangani perdagangan di Asia. Nah, East Indian Company ini memiliki hak penuh dalam monopoli perdagangan di Asia dan dia mendatangi wilayah-wilayah di Nusantara, beberapanya yaitu Aceh, Jayakarta atau Jakarta sekarang ya, daerah Banjar, Goa, juga Maluku. Nah, permasalahannya di sini East Indian Company punyanya Inggris ini terdesak oleh Belanda. Akhirnya mereka menyingkir dan dia tetap menanamkan pengaruhnya perdagangannya di Asia. Walaupun pergi dari Indonesia, dia tetap melakukan perdagangan di Asia, terutama di wilayah India gitu ya. Contohnya negara di India yang dikuasai yaitu Madras, Calcutta, Bombay, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran armada kapal East Indian Company punyanya Inggris ya. Nah, kemudian yang terakhir yang datang ke Indonesia itu adalah Belanda. Jadi Belanda datang ke Indonesia karena memang ada perang 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol. Jadi mereka membutuhkan banyak uang ya. Jadi mereka menjelajah negara lain, kemudian menduduki negara-negara lain. Kemudian adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygens van Wisconsin. Ini adalah semacam bisa dibilang ilmuwan juga yang menemukan wilayah Indonesia gitu ya, jalur ke Indonesia. Dan akhirnya
Pada 1596, Cornelis de Houtman ini menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan sampai ke Banten. Jadi ini adalah orang Belanda pertama yang sampai ke Indonesia, tepatnya ke wilayah Banten. Tapi kedatangannya ini ditolak oleh rakyat Banten karena Cornelis de Houtman ini dianggap kasar dan sombong, akhirnya diusir dari Indonesia. Kemudian ada juga Jacob van Eyck tahun 1598 datang dan disambut baik oleh rakyat Banten karena istilahnya attitude-nya lebih baik ya dibandingkan Cornelis de Houtman. Akhirnya setelah Belanda datang ke Indonesia, muncullah organisasi VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company yang berdiri tanggal 20 Maret 1602 dengan gubernur jenderal pertamanya yaitu Peter Both. Nah ini dia, setelah Belanda datang ke Indonesia, Belanda mulai menguasai Indonesia, membangun organisasi VOC, sampai akhirnya Belanda menguasai Indonesia sekitar 350 tahun. Nah ini gambaran ekspedisi Cornelis de Houtman ketika tiba di Banten. Dan berikutnya nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai organisasi VOC, karena setelah didirikannya VOC maka mulailah kolonialisme di Indonesia atau penjajahan di Indonesia. Nah, sekian video pembelajaran Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.